6 bulan lamanya para pecinta film harus bersabar untuk tidak menonton di bioskop selama pandemi COVID-19. Bioskop di Jakarta ditutup untuk menekan angka penularan COVID-19. Namun kini usaha bioskop di ibu kota akan segera kembali dibuka. Kepastian itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai pertemuan dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Menurut Anies, regulasi protokol kesehatan menonton bioskop tengah dibahas Pemprov DKI Jakarta. Dan protokol kesehatan akan ditegakkan lewat adanya regulasi yang detail dan adanya pengawasan yang ketat sehingga pelaku industri memberikan jasa pada masyarakat tanpa memberikan risiko yang besar. Sementara itu, Jubir Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito mengatakan izin dibukanya bioskop karena warga yang bahagia saat menonton film bisa meningkatkan imunitas tubuh. Meski demikian, ia tetap menekankan pentingnya tetap menjaga protokol kesehatan saat menonton di bioskop. Antrian masuk dan keluar dari fasilitas bioskop atau sinema tersebut dijaga dengan ketat dengan menjaga jarak yang baik, paling tidak 1,5 meter, sehingga tidak terjadi kontak antara pengunjung. Demikian pula kesiapan dari penyelenggara juga harus dilakukan training dengan baik supaya dapat betul-betul memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat dan tertib selama dalam proses pembukaan atau pelaksanaan dari bioskop atau sinema tersebut. Namun ahli epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono dalam Kompas Petang menegaskan tidak semua orang yang menonton film di bioskop akan merasa bahagia. Kedua, makanan. Ya, ketiga baru psikologis. Rasa bahagia, rasa senang itu akan meningkatkan imunitas. Itu maksudnya Prof. Wiku gitu. Rasa bahagia, rasa senang. Ya, itu kalau film bahagia. Ya kalau filmnya menyedihkan begitu. Jadi akan punya dampak psikologis yang berbeda begitu pada waktu menonton film sedih dan film yang menyenangkan buat dirinya begitu. Rencana pembukaan bioskop itu menjadi polemik dan dikritik DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD Zita Anjani menyatakan dibukanya bioskop masih beresiko berbahaya bagi kesehatan warga yang rentan tertular virus corona. Warga diminta tetap menahan diri untuk menghindari kerumunan hingga pandemi usai. Nah jadi kalau mau buka sekarang tentunya tidak tepat, makanya saya bilang tunda dulu, tunggu dulu, bukannya tidak boleh, tunda dulu, tunggu dulu sampai situasi sampai curve-nya atau grafiknya itu flatten lagi, menurun lagi di DKI Jakarta. Masyarakat memang membutuhkan hiburan di saat pandemi seperti ini, tetapi pengawasan dan evaluasi penerapan protokol kesehatan wajib dilakukan. Jangan sampai niat bahagia justru menjadi celaka karena dikhawatirkan bioskop menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, tepatkah kebijakan bioskop untuk segera dibuka? Begitu rencananya dari Pemprov DKI Jakarta di tengah masih tingginya penularan COVID-19 di DKI Jakarta dan sekitarnya. Apa khawatiran dampak yang kemudian ditimbulkan? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber untuk Sapa Indonesia Pagi melalui daring dan melalui telepon. Ada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. Mbak Zita, dalam perjalanan Semarang, Jakarta, terima kasih bergabung. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Ya, kemudian ada epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pak Pandu Riono. Pak Pandu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, Sehat? Pak, ya sehat, alhamdulillah, Pak Pandu. Ada juga Pak Joni Safrudin, Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia. Pak Joni, selamat pagi. Pagi, Mas. Ya, kita ngobrol untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau jadi buka. Saya langsung ke Mbak Zita. Anda cukup kontra mengenai ini, tidak setuju. Kenapa Mbak Zita? Jadi gini, saya bukannya anti hiburan ya. Ya. Sebelum pandemi ini saya juga pencinta bioskop. Saya dan keluarga itu rutin sebulan paling nggak minimum 2 kali. Jadi bukannya saya anti hiburan, Setuju. tapi kok saya ingat ya Pak Anies, Pak Gubernur itu mengatakan bahwa selalu akan membuat kebijakan based on data, berdasarkan data.
Ya. Dan kalau kita lihat datanya, sekarang positivity rate di DKI itu sedang 10%. Ya. Ini gelombang kedua lagi tinggi-tingginya. Kasus positif di Jakarta, saya sampaikan Mbak Zita, kemarin per hari Kamis 27 Agustus 820 kasus ini rekor tertinggi juga untuk Jakarta dan kemarin tertinggi untuk seluruh provinsi. Lanjutkan Mbak Zita. Betul. Bahkan anak buahnya Pak Anies 7 yang sedang positif. Jadi menurut saya data dan kebijakan nggak sinkron, Mas. Makanya saya bilang it's a bad policy at a bad time. Policy yang tidak baik pada waktu yang tidak baik. Dan ini blunder dan ini jelek untuk image-nya Pak Gubernur. Makanya saya ingatkan, bukannya nggak boleh. Kita juga pengen kok PAD kita naik. Kita pengen DKI bangkit, tapi nggak sekarang untuk buka bioskop, tahan dulu. Jadi bukannya saya anti hiburan, enggak, saya juga pencinta hiburan. Tapi waktunya, momennya nggak tepat. Ya, dari sisi itu ya Mbak Zita, saya tangkap Mbak Zita nih khawatir karena sekarang sedang tinggi-tingginya, sedang naik lagi. Beberapa dokter yang kami kenal juga mengatakan rumah sakit lagi rame lagi nih, baik katanya. Rame sekali dan ini, Mas, saya belum lama ini, 1 minggu yang lalu, saya baru kehilangan keluarga saya, tante saya. Dan juga kami turut prihatin. Sudah ada yang berpulang. Ya. Jadi ini nyata, corona ini lagi tinggi-tingginya, betul gitu. Ya, oke, baik Mbak Zita, tahan dulu di situ. Pak Pandu, ini kita sedang naik, Anda tahu persis datanya, betul kan ini sedang naik? Tepatkah kebijakan ini kalau mau dibuka sekarang? Kita belum tahu sih tanggalnya, Pak Pandu. Iya, Jakarta itu sulit sekali untuk menekan pandemi. Iya. Karena kotanya terbuka dan positivity rate-nya sih masih konstan ya. Sekitar 9 sampai 10 gitu. Memang kalau kita melihat jumlah kasus itu meningkat, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah testing itu masih stabil gitu. Jadi memang ini kelihatannya pandemi ini kalau berdasarkan indikator ya, indikatornya kan harus 3 itu, tiga indikator epidemiologi, indikator kesehatan publik, dan kesiapan layanan kesehatan kita gitu. Semuanya masih di sekitar itu aja selama berminggu-minggu sejak ada pembukaan atau restriksi di Jakarta itu tidak berubah jauh gitu. Jadi memang kerja keras DKI itu seperti itu. Dan kalau dihubungkan dengan pembukaan atau restriksi, nah itu memang harus disiapkan dalam situasi seperti itu. Dalam era pandemi yang belum terkendali, kalau ingin suatu kegiatan dibuka, maka persyaratan apa yang harus dipenuhi? Nah, itu yang menjadi penting. Karena persyaratannya jangan mengadopsi begitu saja dari luar, karena yang di luar itu bagus. Nah, itu harus dipenuhi minimal. Tapi untuk situasi Indonesia yang pandeminya belum terkendali, harus ada yang lebih. Salah satu adalah peran dari dunia industri hiburan film ini juga harus membantu edukasi masyarakat. Nah ini yang belum kelihatan gitu. Jadi inisiatifnya karena dengan edukasi masyarakat akan patuh, itu akan membantu pengendalian pandemi. Jadi kita win-win solution lah. Bagaimana situasi win-win solution ini bisa kita terima Pak Pandu? Situasinya kan sekarang sedang tinggi-tingginya begitu. Kalau saya agak setuju dengan Mbak Zita mengatakan kalau kita sedang flat sih, kita sedang turun. Mungkin kita memberanikan diri, kita masih oke begitu. Jangan-jangan nanti masyarakat nggak ada juga yang berani nonton begitu, walaupun protokol kesehatan diterapkan, Pak Pandu. Iya, itu tantangannya kan? Iya. Tantangannya, kalaupun belum dibuka, kalau pengusaha bioskop itu tidak bisa meyakinkan masyarakat bahwa bioskopnya aman, kan itu kan banyak yang tidak mau datang. Jadi kita tantang nih pengusaha bioskop, bagaimana mewujudkan bioskop yang aman. Karena mereka kan pelaku bisnis. Mereka tidak mau dibuka, kemudian tutup lagi kalau ada kebocoran, ada satu kasus atau penularan yang terbukti ditularkan melalui bioskop. Nah, dengan demikian maka tantangannya makin besar. Kalau pelaku bisnis, saya lebih confident bahwa mereka akan berbuat seperti itu. Begitu dipercaya, mereka akan berusahakan maksimal. Tetapi kan juga Pemda harus meyakinkan juga. Pemda harus mengawasi. Nah, dan kemudian juga calon publik yang mau memanfaatkan bioskop juga harus diedukasi dan benar-benar mematuhi. Dengan demikian masyarakat yang bisa menikmati juga aman, pengusaha bioskopnya juga bisa bisnisnya jalan, dan Pemdanya juga karena dia mempunyai tanggung jawab berat untuk melindungi masyarakatnya,
untuk memastikan bahwa Harus setiap mengawasi kegiatan yang begitu ya. Betul. Oke. Kalau ada kesalahannya tidak diawasi, nah itu kesalahan dari Pemda. Gitu. Oke. Jadi yang menurut saya memang sulit, tapi dicoba saja. Oke, baik. Itu posisi Pak Pandu begitu ya. Saya ke Ya. Pak Joni. Pak Joni, kita mengerti dari beberapa yang kemudian saya kumpulkan begitu untuk ngobrol dengan Pak Joni, Pak Pandu, dan Mbak Zita. Masalah ekonomi buat teman-teman kita semua yang bekerja di bidang ini memang mengkhawatirkan begitu. Tapi cukup siapkah Pak? Bagaimana situasi-situasi ini kemudian bisa meyakinkan dan kemudian ada penonton yang hadir dan tidak terjadi apa-apa? Berani Pak menanggung resiko ini begitu Pak Joni? Gini ya, kita jangan lempar bola ya. Ya. Siapa yang berisiko, siapa yang menjamin, ya. Itu nggak bagus itu. Mm-mm. Kita ini kooperatif semuanya. Mau pemerintah, mau DPRD, mau DPR, para ahli, gitu. Tolonglah, masyarakat ini jangan diadakan seperti ini, ada yang pro-nya, ada begitu. Kita belum berbuat apa-apa kok. Kita baru niat aja udah banyak macam bioskop ini. Itu kan nggak bagus. Bukan memberikan pembelajaran yang nggak bagus. Mari, kalau memang ini masalahnya tadi dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD mengkhawatirkan segala macam. Kita baru niat aja, kayaknya itu susah banget kayaknya bioskop ini. Sementara pesawat terbang, sementara kita lihat kereta api, kita lihat bus, restoran, pasar, gitu, nggak seribut ini. Kecuali kita sudah berbuat gitu loh. Nah, saya sependapat dengan Pak Pandu tadi, kita tantangan siap, kita apapun siap. Tapi kita kan nggak bisa membuat satu regulasi, membuat satu ketentuan, itu kan adanya di pemerintah gitu loh. Ya. Kami siap. Kalau memang ada persyaratan yang kata Pak Gubernur harus ketat, saya rasa bukan ketat. Super ketat kita lakukan. Jadi ada perbedaan-perbedaan di sini, mungkin saya tidak usah uraikan di sini, ada Pak Pandu juga paham lah. Bagaimana sirkulasi udara dan sebagainya, ruangan dan sebagainya. Gitu. Kita siap pokoknya Mas. Kalau memang ini, tapi jangan dihebohkan seperti begini. Tolong pers juga begitu. Dan supaya masyarakat juga memilahnya itu juga tenang gitu loh. Ya. Satu itu Mas. Ya. Tolong juga dari para ahli juga ya, kami siap Pak. Bapak undang kami atau kami undang Bapak untuk kita diskusikan demi keselamatan bangsa negara kita. Oke. Itu menurut saya. Ya, baik Pak Joni. Ini menarik karena begini Pak Joni, hal-hal di industri yang lain atau di bidang jasa yang lain juga memang sudah diberikan kelonggaran untuk ekonomi, penerbangan seperti Pak Joni bilang, bahkan sekolah. Tapi kemudian terjadi juga, ketat juga mereka, berusaha juga seperti Pak Joni katakan, seketat-ketatnya dan lain-lain begitu. Penumpang terkena di pesawat terbang, di bis juga begitu. Sekolah sekarang banyak yang kemudian tidak lagi melakukan tatap muka, termasuk di Pariaman, Sumatera Barat yang beberapa waktu terakhir ini cukup percaya diri untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah ini yang mungkin kita perlu hati-hati begitu berkaitan dengan pembukaan bioskop ini. Mbak Zita, mungkin Anda punya juga catatan-catatan lain, silakan. Ya kalau tadi saya mendengar statementnya Pak Joni, ya saya justru jadi khawatir mau ke bioskop. Ini kita bukan ngomongin masalah singgung menyinggung enak tidak enak, tapi Pak Gubernur sudah mengumumkan, katanya tanggal berapa tuh bulan September akan dibuka. Loh ini harus menyatakan kesiapan dan sebagainya. Jadi bukan masalah kita jangan mengagetkan publik apa segalanya, bukan gitu. Jadi kalau memang siap justru harus mempresentasikan bagaimana membuktikan ke publik sebelum itu dibuka. Jangan kita dijadikan kelinci percobaan, buka dulu nanti baru dites di sana ada yang kena atau enggak. Saya rasa itu enggak baik kalau kayak gitu. Justru menurut saya sebelum dibuka harus betul-betul dimatangkan. Dan juga saya menyampaikan ke Pak Gubernur bahwa ini bukan momen yang tepat. Jadi kita bukannya anti bioskop, anti hiburan, enggak. Boleh, sah untuk buka silahkan. Yeah. Dan juga menyumbangkan PAD yang cukup signifikan ke Provinsi DKI. Tapi tidak sekarang. Ini positivity rate-nya sedang tinggi gitu loh. Okay. Dan juga banyak sekali studi yang mengatakan bahwa ruangan tertutup, entah itu menggunakan sistem ventilasi yang seperti apa, bila itu ruangan tertutup, itu sangat memungkinkan penularan COVID-19 gitu. Jadi kalau kita mau buka, saya rasa ya, harus lihat juga timingnya gitu. Jangan ketika positifnya lagi tinggi, banyak kematian, rumah sakit 70% ICU full, kita gerasa-gerusu mau buka bioskop. Saya rasa nggak tepat momentum yang ada, nanti jadi bumerang malah diserang oleh publik.
Ya, Mbak Zita, di DPRD sendiri tampaknya masih ada dua kubu juga ya. Saya mencatat atau ada beberapa yang saya temui melihat bahwa pernyataan dari Mas Prasetyo Edy, Ketua DPRD, nggak apa-apa katanya. Ya, namanya pendapat itu kan sah-sah aja. Kita kan Oke. di negara berdemokrasi ya, pasti ada dinamika, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi yang jelas, kalau kami dari Partai Amanat Nasional, kami jelas menolak kalau untuk dibuka sekarang. Karena kita melihat by data, dan Pak Gubernur ngomong loh, kalau Pak Ya. Gubernur masih ingat dengan omongannya ya, Pak Gubernur yang bilang selalu membuat kebijakan based on data. Jadi jangan sampai datanya tinggi, tapi kebijakannya malah membolehkan. Ini nggak sinkron antara data dan juga kebijakan. Ya, ya. Kita ingat juga itu. Pak Pandu, sedikit saja sebelum kita jeda begitu ya. Saya tahu Pak Pandu juga sering dimintai pertimbangan oleh berbagai pemerintah provinsi, apalagi DKI Jakarta. Berkaitan dengan ini, amankah? Saya garis bawahi lagi yang Mbak Zita katakan, bukan anti untuk membuka bioskop. Kita yakin persiapannya, sebentar lagi saya akan tanyakan ke Pak Joni setelah jeda persiapan-persiapannya. Tapi momennya ketika Indonesia sedang ada kenaikan, DKI sedang saya sebut menjadi provinsi yang nomor 1 atau nomor 2 setiap harinya. Ini tepat atau tidak Pak Pandu? Persoalannya kan bukan tepat atau tidak tepat. Siap atau tidak siap. Jadi kalau memang mau melakukan sesuatu, memang harus dipersiapkan. Karena ketika kita mengurangi restriksi pembatasan sosial, itu sudah kita ingatkan bahwa ini akan meningkatkan risiko penularan yang bersifat mengklaster. Nah, kita mengantisipasi bagaimana supaya itu tidak terjadi. Caranya adalah pertama protokol 3M. Kedua, tempat-tempat yang bekerja, tempat mereka mengumpul itu betul-betul dipatuhi. Pak Pandu, sekolah juga kira-kira sama seperti bioskop, jebol juga. Pesawat kira-kira sama seperti itu, juga sudah dibatasi, jebol juga. Bagaimana kemudian kita yakin bahwa kita sebetulnya siap dan mampu melakukan pencegahan ketika situasinya seperti saat ini, Pak Pandu? Nah, kita belajar dari pengalaman kenapa kok bisa bocor, ya kan, di sekolah, di kantor, bahkan di luar di beberapa kota di Amerika juga terjadi laporan seperti itu. Kita belajar dari kegagalan atau kebocoran tadi, sehingga kita mampu untuk mencegahnya. Yang itu paling penting, kita harus bisa belajar dari keberhasilan dan belajar dari ketidakberhasilan. Tanpa itu kita tidak akan bisa mencegah, dan kita kan harus juga mengambil risiko dalam pengertian kehati-hatian itu jadi lebih penting. Ya, jadi kewaspadaan ini akan terus meningkat karena Indonesia memang suasananya memang penularannya akan terus meningkat. Nah, ini yang menjadi hambatan besar bahwa bagaimana kita bisa memulihkan ekonomi, tetapi kok pandeminya belum terkendali. Ini yang harus dipikirkan lebih cermat dalam bagaimana mengendalikan pandemi dan sekaligus juga bagaimana pemulihan ekonomi bisa jalan. Baik, oke. Andai kata bioskop nanti ini betul dibuka, saya ingin tanya ke Pak Joni setelah jeda persiapan-persiapannya yang sekarang sudah dilakukan untuk bioskop di Jakarta dan sekitarnya terutama. Kami segera kembali.